Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami segenap para pelayan Tuhan di HKBP, Resort Diaspora, Pendeta dan Majelis Gereja mengucapkan selamat tahun baru buat kita seluruhnya Bapak Ibu. Kiranya tahun yang baru ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita selalu mengandalkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Mari kita mengawali hari yang baru ini di tahun yang baru ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis di Injil Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mengawali hari yang baru di tahun yang baru ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang supaya kita memelihara dan meletakkan kepercayaan hidup kita dan pemeliharaan hidup kita, bahkan kebutuhan hidup kita pada kendali Allah. Firman ini Bapak Ibu merupakan perkataan daripada Yesus Kristus, di mana dia ketika dia berada di padang gurun dan dia berpuasa di sana 40 hari lamanya dan si iblis hendak mencobai Yesus. Maka pertama sekali bagi orang yang sudah berpuasa lamanya 40 hari Bapak Ibu, pasti yang paling dia butuhkan adalah makanan dan minuman. Orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum, yang dia butuhkan untuk mengenyangkannya adalah makanan. Dan si iblis tahu itu, maka dia berkata, maka kalau kau adalah anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Maka Yesus berkata kepada si iblis itu, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menjadi pembuktian bagi kita Bapak Ibu. Ini bukan mau mengajari kita menjadi apatis, tidak mau bekerja, hanya mendengarkan firman saja. Bukan seperti itu tafsirannya, bukan seperti itu pengertiannya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus mau berkata bahwa di dalam 40 hari pun Yesus bertahan, itu karena kekuatan daripada firman itu dan dia menyelesaikan misi itu Bapak Ibu. Jadi jikalau Tuhan memberikan kita kepercayaan hidup di dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali tentang makanan dan pemenuhan kebutuhan kita itu hanya dalam kendali Allah. Jelas bahwa yang dimaksudkan di sana adalah dengan yang diucapkan Tuhan dalam ayat ini bukanlah hanya juga tertulis dalam Alkitab, tetapi merupakan ucapan Allah di dalam Yesus Kristus dan firman itu berkuasa atas dia. Dikatakan juga di sana, dan yang dapat pula memelihara kesehatan manusia dengan cara apapun, entah dengan roti atau melalui cara yang ajaib, Tuhan berkuasa. Tuhan Yesus mau mengingatkan setiap para pendengarnya dan kita pada saat ini Bapak Ibu. Ketika kita diberikan Tuhan tugas dan tanggung jawab, pemeliharaan Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Tuhan mau mengajarkan kita bahwa ketika ujian datang, dalam hal ini Yesus mengalami puasa, dia harus berpuasa, dan kepada kita saat ini ketika ujian datang, kesulitan, tantangan datang, mari dan diingatkan kembali supaya tidak mencontoh bangsa Israel yang ketika mereka pulang dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, ketika mereka tidak mendapati makanan dan minuman di perjalanan itu, mereka memilih untuk bergerutu. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan pada saat ini Yesus mau mengajarkan kepada kita, sekalipun harus hidup dalam tantangan itu dan dalam tunaian tugas dan tanggung jawab itu, Yesus mau berkata, sekali-kali jangan pernah menggerutu atau bahkan bersikap kurang sabar menjalani kehidupan ini.
Dengan demikian kita mulai memahami bahwa Tuhan Yesus, ia ingat akan perjalanan orang Israel di padang gurun. Waktu itu orang Israel bersikap kurang sabar, tetapi ia sendiri tidak mau bersikap demikian. Ia percaya kepada Bapa di sorga. Bapa sudah memelihara dia selama 40 hari tanpa roti, tetapi hanya dengan kekuatan daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kuat. Ini yang menguatkan di dalam diri Allah, di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Ibu. Betul bahwa ia sekarang menjadi lapar, tetapi ia tidak mau tiba-tiba menjadi kurang sabar. Jadi firman ini di awal tahun ini mengingatkan kita ketika pemenuhan atas kebutuhan kita menurut kita, Bapak Ibu, sangat sulit sekali, atau kita akan menjalani kehidupan ini begitu rupa. Tapi ingatlah, firman Tuhan itu berkuasa memelihara hidup kita. Jangan menjadi manusia yang kurang sabar menjalani kehidupan ini, sebab orang yang terus mengandalkan Dia, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Bahwa Yesus juga percaya bahwa Bapa di sorga dapat melanjutkan pemeliharaan ajaib itu untuk beberapa waktu lama lagi, sampai tiba saatnya ia keluar dari padang gurun. Dia percaya itu. Lalu apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus ini kepada kita, Bapak Ibu, ini menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita menghadapi tahapan ujian yang menurut kita sangat besar atau bahkan sangat lama sekali, bersabarlah, karena tiba waktunya. Sama seperti Yesus dikeluarkan dari padang gurun untuk menyelesaikan misi puasanya, demikian juga kita akan dikeluarkan oleh Allah dari persoalan dan pergumulan kita sesuai dengan waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu memulai tahun ini hidup di dalam firman Tuhan, dan jangan hidup di dalam kurang sabar. Biarkan hidup kita dalam kendali dan pemeliharaan Allah. Terus andalkan Dia, Bapak Ibu, mengawali hari ini, membuat kita semakin yakin dan percaya pemeliharaan Allah itu sungguh dan luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami mengawali tahun yang baru ini, hari yang baru ini, supaya kami meletakkan iman percaya kami hanya kepadamu. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kami Tuhan kebutuhan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memelihara kami, sama seperti firman-Mu Tuhan yang memelihara dan menguatkan, di mana Yesus sebagai manusia Dia berpuasa Tuhan, dan Engkau memenangkannya. Demikian juga kami manusia ini Tuhan, Engkau kiranya memenangkan kami atas segala persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Tuhanlah yang memelihara hidup kami menjalani tahun yang baru ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat tahun yang baru ini. Biarlah tahun yang baru ini Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi suka dan duka di tahun-tahun ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau terus memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.